Katanya, pemerintahan Prabowo baru saja menciptakan sejarah dengan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi saat ini. Tapi di sisi lain, banyak banget pengamat yang mengkritisi kalau ini tuh cuma angka semu. Bahkan, nggak sedikit yang memprediksi kalau Indonesia justru lagi ada di ambang kebangkrutan. Nah, di bahasan kita kali ini, kita bakal singkirkan dulu semua kebisingan politiknya dan fokus melihat data-data konkret untuk ngasih analisa yang tajam dan komprehensif soal seperti apa sih sebenarnya wajah ekonomi Indonesia saat ini. Oke, langsung aja kita bedah paradoks yang lagi rame banget diomongin di mana-mana ini. Kita beneran lagi ngalamin ledakan ekonomi yang bersejarah atau malah diem-diem melangkah ke jurang kolaps fiskal? Coba deh kalian lihat perbandingan ini. Kontras banget kan? Di satu sisi, pemerintah dengan bangga nunjukin pertumbuhan PDB di angka 5,61%. Ini tertinggi loh sejak pemulihan pasca pandemi di 2021. Tapi di waktu yang bersamaan, para kritikus dan pasar global lagi deg-degan ngelihat nilai tukar rupiah yang jeblok sampai ke level 17.200 per dolar. Ditambah lagi ada semacam warning prospek negatif dari lembaga pemeringkat global kayak Fitch. Dua realitas yang bertolak belakang ini terjadi bebarengan. Kok bisa? Bab 1, permukaan yang memecahkan rekor. Kita bahas dulu prestasi di permukaannya ya. Kuartal pertama tahun 2026 ngasih kita angka yang luar biasa ini. 5,61%. Jujur, ini bukan angka sembarangan. Buat kalian yang ngikutin isu ekonomi, pasti tahu dong kalau bertahun-tahun lamanya, Indonesia tuh kayak terjebak di pusaran 5% trap atau jebakan 5%. Angka ini bahkan sukses ngelewatin proyeksi IMF untuk global. Jadi wajar kalau banyak analis dunia yang cukup kaget ngelihat performa ini. Terus, angka fantastis ini dari mana asalnya? Nah, ada beberapa motor penggeraknya nih. Pertama, ada lonjakan pengeluaran pemerintah yang gila-gilaan, naik hampir 22%. Kedua, konsumsi rumah tangga kita juga solid di 5,52% ya pastinya, karena ada dorongan belanja pas bulan Ramadan dan Lebaran kemarin. Terus didukung juga sama sektor manufaktur yang mulai pulih, dan pastinya pendorong dari daerah, kayak pariwisata Bali yang balik rame dan ledakan industri nikel di Sulawesi. Nah, grafik dari Danamon ini menarik banget buat diperhatiin. Di sini kelihatan jelas gimana strategi pemerintah yang ibaratnya lagi gaspol ngeluarin anggaran, kayak pencairan penuh THR atau gaji ke-14, sukses banget dorong angka pertumbuhan ini. Jadi pertumbuhannya ini secara harfiah memang didongkrak kuat oleh kekuatan dompet negara. Tapi, masuk ke bab 2. Mari kita intip tekanan tersembunyi di balik permukaan yang mulai retak ini. Pas kita cek indikator makronya, baru deh kelihatan resiko strukturalnya. Lihat defisit fiskal kita, udah merayap ke angka 2,89%. Tipis banget sama batas maksimal undang-undang yang di angka 3%. Terus karena rupiah lagi loyo, Bank Indonesia terpaksa nahan suku bunga tinggi di 4,75%, biar modal asing nggak pada kabur. Ditambah lagi, di saat butuh banyak uang, penerimaan pajak kita malah melambat, karena lagi ada transisi ke sistem coret taks yang baru. Ini tuh beneran kombinasi tekanan yang lumayan bikin pusing. Terus apa dong yang bikin tekanan fiskalnya sebegitu raksasa? Salah satu lebih tepatnya faktor pendorong utamanya adalah program andalannya, makan bergizi gratis. Di tahun 2026 aja, program ini diproyeksikan bakal nyedot anggaran sampai 335 triliun rupiah. Nggak main-main, ini jadi program sosial tunggal paling besar dalam sejarah kita. Anggaran sebesar ini posisinya mirip kayak jangkar besi yang super berat, yang mau nggak mau ngebatasin fleksibilitas APBN kita buat hal lain. Saya setuju banget sama kutipan dari Pak Yanuar Nugroho ini. Dengan kondisi pajak yang lagi ngos-ngosan ngejar target, pemerintah sekarang ini ibarat lagi jalan di atas tali titian yang tipis banget. Meleset sedikit aja pendapatan kita, atau pertumbuhannya melambat dikit, kita bisa langsung nabrak batas defisit 3% itu. Intinya, literally nyaris nggak ada ruang buat bikin kesalahan di tahun ini. Terus gimana reaksi dunia luar ngelihat ini? Jujur aja, pasar internasional mulai kelihatan gerah. Coba lihat timeline ini, Morgan Stanley sampai ngebekuin penyesuaian indeks karena ragu soal kelayakan investasi. Disusul Fitch Ratings yang ngeganti prospek kita jadi negatif karena urusan fiskal tadi. Belum lagi ketegangan di Timur Tengah yang bikin investor pada narik modalnya. Alhasil rupiah kena imbas parah nyentuh 17.200. Walaupun Bank Indonesia udah banting tulang buat nahan. Lanjut ke bab 3, dan ini nih bagian yang sering banget jadi perdebatan panas di media sosial, kontroversi data kemiskinan. Kalau ada yang nanya, kenapa muncul klaim angka semu? Nah, di sini akar masalahnya, benturan metodologi. Pemerintah kita, lewat BPS, ngumumin kalau angka kemiskinan cuma 8,47%, paling rendah dalam 20 tahun terakhir. Keren kan? Tapi tunggu dulu, Bank Dunia malah ngeluarin data yang bikin shock. Lebih dari 60% orang Indonesia itu masuk kategori miskin kalau pakai standar negara berpendapatan menengah atas. Jauh banget kan bedanya?
Tapi begini, secara teknis nggak ada lembaga yang bohong kok. Mereka cuma pakai kacamata yang beda aja. BPS pakai standar sekitar 590 ribuan sebulan, yang intinya cuma ngukur batas untuk survive, makan dan tempat tinggal seadanya. Sementara Bank Dunia pakai standar sekitar $6,85 sehari buat ngukur daya beli yang lebih relevan di level internasional. Makanya banyak masyarakat, apalagi kelas menengah, ngerasa, kok ekonomi katanya meroket tapi dompet saya rasanya makin tipis ya. Kesimpulan, jadi gimana kita menavigasi titik kritis ini? Buat ngerangkum semuanya secara objektif, pertama, kita sama sekali nggak bangkrut ya. Pertumbuhan kita emang tinggi banget, tapi ingat, ini disubsidi jor-joran pakai uang negara yang bikin dompet nasional makin tipis demi mega program. Ujian terberatnya sekarang adalah gimana caranya jaga stabilitas rupiah dan nggak kebobolan batas defisit 3%. Plus, di balik perdebatan angka kemiskinan tadi, ada struggle atau perjuangan nyata dari kelas menengah yang nggak boleh diabaikan. Nah, dengan semua data faktual yang udah kita bongkar bareng-bareng hari ini, pertanyaan besarnya saya kembalikan ke kalian. Ngelihat realitas ekonomi yang seperti ini, apakah kalian ngerasa optimis pertumbuhan ini bakal terus berlanjut dan bawa kita ke Indonesia Emas 2045? Atau kalian malah deg-degan dan takut dompet negara yang makin tipis ini berujung ke krisis fiskal? Yuk, sampaikan opini dan analisa tajam kalian di kolom komentar sekarang juga. Saya tunggu diskusi serunya di bawah. Sampai jumpa di bahasan mendalam kita berikutnya.